Judul, Perjuangan Semut dan Ular Bab 1, Pertemuan Tak Terduga. Suatu pagi di hutan yang rimbun, sekelompok semut sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan musim hujan yang akan segera tiba. Di antara mereka, ada seorang semut bernama Siaga yang memiliki tekad dan semangat juang yang tinggi. Siaga selalu berusaha membantu teman-temannya dan selalu berusaha mencari peluang untuk meningkatkan kehidupan seluruh koloninya. Namun, di tempat yang sama, di tengah rerimbunan pohon besar, ada seekor ular besar bernama Sintar. Sintar adalah seorang pemangsa yang haus darah. Dia tidak menyukai semut-semut yang hidup di hutan tersebut karena mereka sering mencoba mengusirnya dari wilayah mereka. Suatu hari, takdir mempertemukan Siaga dan Sintar. Saat Siaga sedang berusaha mengumpulkan makanan di dekat hulu sungai, dia hampir menjadi mangsa Sintar yang sedang menyusuri sungai untuk mencari makanan. Namun, karena kecepatan dan tangkasnya, Siaga berhasil menghindar dan menyelamatkan diri dari gigitan ular itu. Bab 2, Konflik dan Perjuangan. Insiden pertemuan mereka itu membuat Siaga semakin menyadari pentingnya persatuan dan kekuatan koloni semut untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman predator seperti Sintar. Dia lalu mengajak para semut lain untuk berkumpul dan berdiskusi tentang bagaimana cara mereka bisa mengatasi ancaman dari ular besar tersebut. Para semut setuju untuk bekerja sama dan membentuk strategi. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk melawan Sintar adalah dengan menggali lubang-lubang kecil di sekitar wilayah mereka dan membuat jebakan. Mereka juga merencanakan untuk menggunakan dedaunan kering yang tajam sebagai senjata. Sementara itu, Sintar merasa kesal dengan kehadiran semut-semut yang semakin banyak di wilayahnya. Dia merasa bahwa wilayahnya telah disusupi oleh makhluk yang berukuran lebih kecil darinya, dan ini merusak kekuasaannya sebagai predator di hutan. Bab 3, Pertempuran sengit. Ketegangan antara semut dan ular semakin meningkat. Siaga dan para semut lainnya terus menyusun strategi dan melatih diri mereka untuk melawan Sintar. Mereka memanfaatkan kecerdasan dan kecepatan mereka sebagai kekuatan untuk melawan kekuatan fisik Sintar yang besar. Pada suatu hari, pertempuran akhirnya pecah. Sintar menyerang wilayah semut dengan penuh kemarahan, dan semut-semut yang telah siap bertempur membalas serangan tersebut dengan sekuat tenaga. Pertempuran berlangsung sengit, dan banyak semut yang terluka. Namun, Siaga dan teman-temannya tidak menyerah. Mereka terus berjuang dengan gigih dan mencoba mengalihkan perhatian Sintar dari wilayah mereka. Dengan berbagai strategi yang cerdik, mereka berhasil membingungkan Sintar dan membuatnya terluka. Bab 4, Kesepakatan Damai. Setelah pertempuran yang berat, Sintar merasa bahwa melanjutkan konflik dengan semut tidak akan menguntungkan baginya. Dia merasa terluka dan lelah, serta menyadari bahwa semut-semut tersebut lebih cerdik daripada yang dia duga. Maka, Sintar pun memutuskan untuk berdamai dengan para semut. Dia berbicara dengan Siaga dan meminta maaf atas perbuatannya yang telah mencoba merugikan koloni semut. Sintar juga berjanji untuk tidak akan lagi menyusup ke wilayah mereka. Para semut awalnya ragu, tetapi akhirnya mereka setuju untuk memberi kesempatan kedua pada Sintar. Mereka percaya bahwa dengan adanya perdamaian, semua makhluk di hutan akan bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Bab 5, Persahabatan dan Kebersamaan. Setelah perdamaian tercapai, Siaga dan Sintar memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dan saling mengenal satu sama lain. Dari percakapan mereka,
Siaga menyadari bahwa Sintar sebenarnya merasa kesepian dan menginginkan teman-teman untuk berbincang. Dengan sikap bijaksana, Siaga memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Sintar. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang pengalaman hidup masing-masing dan belajar menghargai perbedaan satu sama lain. Persahabatan mereka menjadi contoh bagi seluruh hutan. Semut dan ular akhirnya hidup berdampingan dengan damai. Semut belajar untuk tidak melihat ular sebagai musuh, dan ular juga belajar untuk tidak melihat semut sebagai mangsa. Akhirnya, hutan itu pun menjadi tempat yang damai dan harmonis, di mana setiap makhluk hidup berbaur tanpa rasa takut dan saling menghormati. Kisah perjuangan semut dan ular ini menjadi legenda yang mengajarkan nilai persahabatan, persatuan, dan keberanian kepada generasi-generasi selanjutnya.